Ulas seputar Riau Kepri hari ini. Penyelundupan bawang merah dari Malaysia digagalkan petugas Bea dan Cukai Dumai. Sebanyak 25 ton bawang ilegal disita. Seorang pekerja tewas terjebak dalam neon box di Pekanbaru. Peristiwa terjadi saat korban sedang bekerja memperbaiki neon box milik salah satu perusahaan. Kerajinan songket Melayu merupakan kearifan lokal yang ditekuni sebagian warga di Pekanbaru. Hasil kerajinan diminati masyarakat untuk digunakan di hari-hari tertentu seperti pesta adat dan resepsi pernikahan. Seorang pekerja tewas terjebak dalam neon box di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru Riau, Senin 14 September. Peristiwa berawal saat korban bernama Andi memperbaiki neon box milik salah satu perusahaan yang dipasang di tepi jalan. Saat bekerja, turun hujan lebat hingga korban terjebak di dalam neon box yang diperbaikinya. Kantor Basarnas yang menerima laporan mengerahkan tim penyelamat untuk mengevakuasi korban. Untuk memudahkan proses evakuasi, petugas menggunakan satu alat berat. Butuh waktu sekitar 1 jam bagi petugas untuk menurunkan korban yang terjebak dalam neon box setinggi kurang lebih 6 meter. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban yang terjebak di dalam neon box atau billboard di Jalan Soekarno-Hatta. Adapun yang menjadi kronologi kejadian, kurang lebih pada pukul 23.00, Pak Wira yang menjadi perwakilan perusahaan berkunjung ke kantor melaporkan bahwa pada pukul 18.00 seorang temannya pekerja terjebak di dalam billboard. Mereka sudah melaksanakan komunikasi tetapi tidak bisa terhubung dengan yang bersangkutan. Pada pukul 23.15, kantor SAR Pekanbaru merespon dan memerintahkan 4 orang personil untuk melaksanakan pemantauan, observasi, dan mengevakuasi korban. Proses evakuasi berjalan lancar, korban bisa dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Belum diketahui pasti penyebab kematian. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Sebelum diserahkan kepada keluarga, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Seorang guru dilaporkan menampar sejumlah siswa di salah satu SMP di Pekanbaru, Riau. Wali murid yang tidak terima dengan kekerasan fisik yang dilakukan sang guru kemudian beramai-ramai mendatangi sekolah untuk minta pertanggungjawaban. Bahkan salah seorang wali murid berupaya menyerang guru saat keluar dari ruang kelas. Beruntung dapat dilerai wali murid dan guru lain, sehingga tidak terjadi kegaduhan di lingkungan sekolah tersebut. Alasan sang guru menampar sejumlah siswa karena para siswa lupa menggulung tikar usai kegiatan yasinan pagi. Sang guru berdalih menampar sejumlah siswa semata untuk meningkatkan disiplin. Di hadapan wali murid, sang guru menyatakan permintaan maaf atas kehilafannya. Bapak Ibu itu kemarin yang karena Bapak tidak sadar kecewaan Bapak dengan kalian. Kalau memang ini yang merasa beban, merasa kalian nyaman, Bapak minta maaf sudah selesainya. Ya, Bapak punya anak, Bapak punya orang tua, ya, tak mungkin seorang orang tua anaknya disakiti marah. Tapi Bapak sadar sekali, Bapak mungkin Bapak silap, Bapak dan sebagainya. Bapak mohon maaf kalian. Meski sudah menyatakan permohonan maaf kepada para siswa dan wali murid, namun sang guru tersebut tetap diberi sanksi dengan mencopot sebagai tenaga pengajar di sekolah bersangkutan.
Sebenarnya klarifikasi dari beliau tadi, sebenarnya tujuan beliau sebenarnya untuk mendisiplinkan siswa dan anak. Ya, jadi cara beliau ini yang kurang berkenan terhadap anak-anak beserta dengan orang tua. Dan itu sudah kami komunikasikan dan sudah diselesaikan. Pihak sekolah berharap agar kejadian serupa tidak terulang karena melakukan kekerasan fisik terhadap siswa tidak dibenarkan. Ahmad Iston dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Dugaan korupsi pembangunan jembatan Marok Kecil masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri Lingga, Kepulauan Riau, Senin 15 September. Setelah menetapkan YR konsultan pengawas sebagai tersangka pada pekan lalu, tim penyidik kembali menetapkan satu tersangka baru berinisial DY selaku pelaksana lapangan. Usai pemeriksaan di Kejari, tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan tersangka dilakukan untuk memudahkan tim penyidik dan mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Korupsi dilakukan dalam anggaran pembangunan jembatan tahun anggaran 2022 hingga 2024. Proyek tersebut diduga tidak sesuai kontrak dan mutu pekerjaan, hingga mengakibatkan kerugian negara. Kepala Kejaksaan Negeri Lingga mengatakan pihaknya masih mengembangkan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Dalam perkara ini tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Hari ini kita lakukan upaya paksa dengan melakukan penahanan tersangka di Lapas Dabu ya, Lapas 3 Dabu untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, penasehat hukum tersangka mengatakan pihaknya akan mengikuti proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau dari tersangkanya saat ini, mereka tidak, karena sudah mengembalikan kerugian kemarin, jadi dalam hal ini mereka juga tidak mengetahui. Berarti karena tersangka mengembalikan setelah audit BPK berarti mengakui secara tidak langsung pernah melakukan kesalahan terkait itu. Iya, karena di audit kan ada kerugian negara, jadi tersangka masuk dalam mitigasi. Iya, karena ada disumasikan itu karena ada kerugian negara tersangka, maka sebelum dijadikan tersangka dia sudah mengembalikan itu. Tersangka kini ditahan di Rutan Dabo selama 20 hari ke depan menunggu jadwal proses persidangan. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau.